Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, channel ada-ada aja kehidupan. Karena selama kita masih hidup, maka hidup pasti ada-ada aja. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang susah, ada yang susah banget, ada yang senang dan ada yang senang melihat orang susah. Pokoknya ada-ada aja lah ya. Jadi kesempatan video kali ini kita akan kembali sharing, kembali berbagi dan kembali saling bercerita tentang pengalaman hidup, tentang pengetahuan umum dan juga tentang em, topik-topik yang asik untuk kita bahas bersama-sama. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan mengangkat satu topik dan satu pembahasan tentang fenomena masyarakat yang materialistis. Ini sebuah fenomena yang sebenarnya sudah umum terjadi dan sudah kita rasakan bersama-sama, bahwa ketika kita hidup di hari ini semuanya serba materialistis. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dan teman-teman sekalian juga pasti merasakan bahwa ketika kita mau ke toilet aja harus bayar. Kita mau parkir mobil harus bayar. Kita mau foto-foto di sebuah tempat atau di sebuah tempat wisata ya, kita harus bayar juga. Jadi semuanya harus serba berbayar. Saking kapitalisnya kita, saking kapitalisnya masyarakat kita, semuanya harus diuangkan. Jadi masyarakat kita berubah atau bergeser pandangannya terhadap segala sesuatu, harus ada sesuatu yang diuntungkan di situ. Dan ada hal yang menarik juga, bahwa ketika kita sudah hidup di era yang sangat materialistis ini, maka kita juga kehilangan esensi dari benda-benda yang kita miliki. Semisal ya, kalau teman-teman sekalian juga memperhatikan bahwa hari ini kita bisa melihat benda-benda yang kita miliki itu kadangkala hanya karena harganya berbeda, hanya karena bahannya berbeda, bisa memiliki value yang berbeda juga. Padahal esensinya sama. Misal tas, tas perempuannya utamanya ya. Jadi kalau perempuan tuh ada yang punya tas yang branded, mereknya apa ya? Kalau orang Indonesia bilangnya Hermes ya. Kalau orang Prancis bilangnya apa ya? Herme, saya lupa juga namanya. Itu bisa berharga atau dibanderol senilai 200-an juta, 300-an juta dan lebih besar daripada itu. Padahal kalau kita mau bicara soal esensi dari tas, ya apalagi selain membantu untuk membawa barang atau membantu untuk meringankan bawaan yang sebegitu banyaknya. Tapi karena didukung atau dibanderol oleh brand dan juga tempat penciptaannya yang sangat jauh di Prancis sana, sehingga membuat tas itu dengan harga yang fantastis, berubah penilaiannya, berubah value-nya menjadi barang yang sangat mewah sekali. Sepatu yang sebenarnya kalau kita tahu esensi sepatu adalah menjaga kaki kita supaya tidak terkena luka, supaya tidak terkena benda-benda tajam atau benda-benda yang bisa memberikan luka kepada kaki kita secara telanjang gitu ya. Tapi hari ini kita melihat bahwa sepatu itu juga menjadi bahan atau menjadi komoditas yang digunakan sebagai tren atau digunakan sebagai alat untuk menunjukkan bagaimana posisi dia di masyarakat. Sepatu Nike, sepatu Adidas dengan nilai yang dibanderol sangat luar biasa tinggi, itu akan terasa berbeda dipakai oleh seseorang dibandingkan seseorang menggunakan sepatu dengan merek atau brand yang biasa-biasa saja. Padahal esensi dari sepatu ya kita tadi sudah bicarakan, sama-sama untuk menjaga kaki supaya tidak terluka. Nah, ini banyak sekali yang terjadi di masyarakat kita. Jadi hal yang sudah lumrah kita pahami, tetapi tetap saja kita anggap itu hal yang biasa-biasa saja. Kemudian saya kemarin juga sempat baca di Instagram ya, salah satu Instagramnya Mas Beginu itu. Jadi dia menampilkan atau menampakkan ada jam tangan yang dipakai oleh beberapa public figure, yang diantaranya adalah seorang stand up comedian, seorang aktor dan juga seorang novelis, yaitu Raditya Dika. Beliau memiliki sebuah jam tangan yang dikenakannya itu mungkin secara kasat mata kita menganggapnya jam tangan yang biasa aja, tapi ternyata harganya adalah 600 juta rupiah. Dan saya bayangkan
sebuah benda yang disebut dengan jam tangan itu harganya bisa hampir-hampir melebihi harga rumah yang paling mewah di Lampung gitu. Jadi saya kadang membayangkan gimana ya ketika Mas Raditya Dika itu pas beli jamnya itu, dia mikirnya apa ya? Ya nggak apa-apa 600 juta kan bagus gitu. Padahal di antara orang-orang yang ada di sekeliling kita banyak juga orang-orang yang tidak bisa makan gitu loh. Untuk sehari doang bisa makan tuh udah alhamdulillah. Sedangkan ada orang-orang yang dengan mudahnya mengeluarkan 600 juta hanya untuk jam tangan. Oke, ini mungkin ada orang-orang yang tidak sependapat dengan saya atau perspektifnya berbeda karena ya wajar aja orang punya duit, tetapi kita harus juga melihat bahwa fenomena materialistis ini membuat seseorang juga menjadi tidak mudah mempertimbangkan sesuatu dengan benar. Nah, ada satu yang bergeser ya di masyarakat kita bahwa nilai-nilai material atau nilai-nilai kebendaan itu dianggap sebagai sesuatu yang sangat tinggi sekali kedudukannya. Tapi harus diketahui teman-teman sekalian bahwa dahulu kala di era keemasan Islam ada sebuah kondisi di mana masyarakatnya itu menempatkan satu posisi atau satu figur tertentu itu berada pada posisi yang pantas untuk dihormati. Jadi berbeda dengan hari ini, di era kemudian era zaman fitnah, era dimana semua banyak dibumbui oleh materialis dan kapitalis itu, sehingga kita sudah tercerabut oleh pandangan-pandangan yang lebih baik. Nah, dahulu kala di era keemasan Islam, orang-orang yang dihargai dan dihormati di masyarakat itu ada struktur sosialnya. Nah, ini penting untuk kita ketahui dan untuk bisa kita bandingkan dengan keadaan hari ini. Yang pertama, orang yang paling dihargai dan dihormati di era keemasan Islam itu adalah para ulama. Yang pertama adalah para ulama. Kenapa para ulama itu sangat dihargai dan dihormati? Karena mereka adalah orang-orang yang memiliki kapasitas untuk memperbaiki umat. Kapasitas untuk memperbaiki keadaan yang sedang tidak baik-baik saja di masyarakat atau di tengah-tengah umat. Mereka adalah orang-orang yang memahami bagaimana berjalannya agama dengan baik dan kemudian bisa mengontrol dan kemudian bisa mengarahkan para pemimpin, kemudian mengarahkan masyarakat dan juga memberikan masukan-masukan ruhiyah yang baik kepada masyarakat yang sedang tersesat atau orang-orang yang membutuhkan kebutuhan agama yang baik untuk kehidupannya. Jadi para ulama itu dianggap sebagai orang yang paling tinggi kedudukannya. Nah, nomor 2 adalah para cendekiawan, para lulusan sarjana, para pemikir atau para penemu ya. Jadi di era keemasan Abbasiyah dulu itu banyak para penemu-penemu atau banyak para ilmuwan-ilmuwan Islam yang kemudian bisa menciptakan banyak sekali penemuan sehingga menciptakan satu peradaban yang sangat luar biasa. Peradaban Islam terkenal sangat luar biasa maju dikarenakan negara itu memberikan support luar biasa kepada para cendekiawan, sehingga yang dihasilkan adalah masyarakat yang memang peradabannya maju karena motivasinya bukan lagi material, bukan lagi kemudian kapital, tapi motivasinya adalah bagaimana memberikan sumbangsih terbaik, memberikan pengabdian terbaik atas ilmu untuk agama dan untuk negara dan peradaban. Jadi nomor 2 yang paling dihargai dahulu kala itu adalah para cendekiawan atau para sarjana lah kalau hari ini ya. Orang-orang yang cerdas, orang-orang yang punya kemampuan untuk merubah keadaan peradaban itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah para pemimpin. Nah, bagaimanapun juga kita harus memberikan porsi terbaik kepada para pemimpin karena mereka adalah orang-orang ya para wali-wali atau para gubernur itu dihargai di era keemasan Islam. Apalagi khalifah itu sangat luar biasa dihargai karena dianggapnya sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas berjalannya operasional negara. Jadi masyarakat tentunya wajar dan sangat normal atau sangat tabiah untuk menghormati atau menghargai seorang pemimpin atau seorang khalifah. Nah, yang keempat adalah orang-orang yang kuat ya. Orang-orang yang kuat artinya orang-orang yang memiliki kekuatan untuk menegakkan keadilan, semisal para hakim, para polisi, para
militer, tentara dan lain sebagainya, itu sangat diberikan posisi yang luar biasa. Jadi urutan keempatnya adalah orang-orang yang memiliki otoritas untuk menegakkan keadilan. Sedangkan yang kelima adalah orang-orang kaya. Orang kaya berada pada posisi yang kelima. Kenapa mereka dianggap orang yang terakhir untuk bisa diberikan porsi penghargaan sosial? Karena mereka hanya bisa memberikan sumbangsih dari sisi material saja. Uang mereka, harta mereka untuk kepentingan umat, kepentingan dakwah, kepentingan masyarakat dan lain sebagainya. Tapi kiprah mereka dalam aktivitas sehari-hari di masyarakat normal, mereka hanya bisa memberikan harta saja. Nah, jadi zaman dulu kalau Anda hanya kaya doang, tapi Anda tidak seorang ulama, ya Anda dianggap biasa aja. Kalau Anda kaya doang, Anda punya harta yang banyak doang, tapi Anda itu hanyalah seorang Anda bukan seorang cendekiawan, bukan seorang ilmuwan atau seorang sarjana, maka Anda yang dianggap biasa aja. Kalau Anda kaya doang, tapi Anda bukanlah orang-orang yang memiliki otoritas kepemimpinan, maka Anda juga dianggapnya biasa-biasa aja. Kalau Anda seorang yang kaya saja, tapi tidak memiliki kemampuan untuk menegakkan keadilan secara masif di masyarakat, maka Anda juga dianggap biasa-biasa saja. Semua orang akan dianggap mulia ketika dia punya peran di masyarakat, ketika dia punya sumbangsih yang luar biasa di masyarakat. Dan orang kaya itu menduduki urutan yang nomor 5. Tapi coba kita sekarang bandingkan dengan keadaan hari ini. Kita mulai dari nomor 1 lagi ya. Bagaimana masyarakat materialis itu merubah segala-galanya. Bagaimana konsep memikirkan segala sesuatu harus tentang keuntungan itu merubah segala-galanya. Yang pertama, para ulama, orang-orang yang beragama, orang-orang yang memiliki otoriti untuk mengatur umat, untuk memberikan wejangan-wejangan kebaikan kepada masyarakat. Justru hari ini kita bisa melihat dan menampakkan bagaimana sosok asli para ulama, yang mungkin tidak semua ulama begitu, tapi kita bisa kita cenderungkan bahwa hari ini juga sebagian ulama juga orang-orang yang memiliki kemampuan agama yang baik, justru bukan memiliki motivasi, memiliki keinginan untuk memperbaiki, tapi kadangkala mereka juga menaruh tanda kutip tarif kepada para jamaahnya, kepada penguasa, kepada kepentingan-kepentingan politik, untuk kemudian mereka mendapatkan keuntungan dari apa yang bisa mereka bawakan. Jadi mereka secara tidak sadar sedang menjual agamanya sendiri untuk kemudian keuntungan perut dan dan nafsunya saja. Jadi agama itu dijadikan sebagai alat komoditi untuk mendapatkan keuntungan material. Ini ironinya. Dan yang kedua adalah para cendekiawan, para sarjana, para pemikir, para pelajar-pelajar yang sangat berbudiman itu. Hari ini kita bisa saksikan bahwa ketika masyarakat dibentuk dengan karakter pendidikan yang mengarahkan pada bagaimana caranya mendapatkan keuntungan, sehingga orang-orang yang masuk kepada perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta, orientasi ketika mereka sudah lulus kuliah, mengenyam pendidikan apa? Selain kemudian pengabdian, ya nyari duit. Gimana ketika seorang yang mendaftar sebagai seorang dokter, dari awal dia masuk PTN itu bayar nyogok, kemudian setelah nyogok dia kuliah mungkin tidak sebegitu maksimal, tapi di akhir kuliahnya dia lulus, dia mengharapkan dari apa yang dia enyam selama pendidikan itu bisa mendapatkan keuntungan balik dari apa yang sudah dia keluarkan di awal. Jadi orientasi orang yang belajar ilmu dunia atau ilmu apapun itu diarahkan untuk bagaimana caranya mengembalikan uangnya,
mengembalikan keuntungan yang pernah dia bayarkan di awal, atau kemudian dia inginkan supaya ilmunya tidak hanya menjadi ilmu yang sia-sia, tapi harus ada income atau harta yang didapatkan dari ilmu itu. Bukan kembali kita melihat bahwa ilmu itu ya tujuannya adalah untuk memberikan manfaat, untuk memberikan sumbangsi terbaik, memberikan kontribusi bagi masyarakat. Tetapi ilmu diarahkan kemudian menjadi hal yang sangat-sangat bernilai secara material. Itu yang kedua. Yang ketiga, para pemimpin. Sudah sangat umum lah, kita sudah mengetahui bagaimana terjadinya kemudian aktivitas demokrasi kita, yang belakangan ini justru kita sangat menyadari dan melihat secara langsung bagaimana praktik-praktik money politik, praktik-praktik sogok menyogok untuk kepentingan kekuasaan itu sangat mudah dilihat atau sangat mudah untuk dibaca. Para pemimpin hari ini kita bisa katakan rata-rata menduduki satu posisi atau duduk di sebuah kursi parlemen tujuannya bukan lagi untuk mementingkan kehidupan masyarakat kita, tapi bagaimana caranya untuk mengenyangkan perut mereka dan menambah pundi-pundi harta bagi kekayaannya. Jadi kita sudah tahu lah, itu udah rahasia umum ya, bahwa tujuan orang kemudian mendapatkan posisi di kepemimpinan atau di kekuasaan itu adalah mendapatkan keuntungan sebaik-baiknya. Bagaimana cara mereka untuk mendapatkan itu? Bisa jadi dengan melegalisasi hukum-hukum undang-undang, atau kemudian berkolaborasi dengan para pengusaha dan juga para bisnismen untuk memenangkan keuntungan mereka. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah para penegak hukum, para polisi, militer, dan lain sebagainya. Ya, kita nggak mengatakan semua orang begitu, semua anggota seperti itu. Ada beberapa oknum, tapi di masyarakat kita umumnya mengetahui bahwa tidak sedikit dari masyarakat kita mengetahui ketika mereka naik mobil atau naik motor dicegat atau tilang, maka di akhir sesi tilang itu ada satu kebiasaan untuk memberikan dana tertentu, uang tertentu untuk memudahkan mereka untuk bisa jalan dan dibebaskan. Atau mungkin praktik-praktik sogok menyogok di dalam pidana dan lain sebagainya, sehingga orang-orang yang memiliki kasus hukum yang sangat besar, sangat berat, itu dianggapnya ringan, bahkan dihilangkan beban dari hukumannya dikarenakan dia memiliki kemampuan untuk memberikan sogokan kepada para penegak hukum. Jadi para hakim, para penegak hukum pun sangat mencari keuntungan material. Dan kemudian yang kelima, orang kaya. Orang kaya semua di urutan itu. Sehingga kita bisa memandang bahwa hari ini orang sangat menghargai orang kaya, tapi tidak menghargai para ulama, para cendekiawan, para pemimpin, dan juga para penegak hukum. Karena yang penting kaya dan bisa mendapatkan keuntungan, maka saya bisa menghormatinya, saya bisa mendapat keuntungan darinya. Jika dibandingkan ada orang yang kaya dan juga dengan ada orang yang pintar, sarjana, pada orang kaya ini mungkin dia adalah orang yang biasa saja, atau mungkin pendidikannya hanya lulusan SD, tapi di masyarakat kita bisa memandang bahwa orang yang kaya itu akan lebih dihargai. Monggo pak, lewat pak, sama orang kaya. Tapi kalau orang yang sarjana, orang yang pintar tapi dia nggak kaya, mungkin kita anggap dia biasa saja. Atau kemudian kepada para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh di masyarakat kita yang memiliki pengetahuan agama yang tinggi, itu tidak lebih punya porsi yang tinggi dibandingkan orang-orang yang punya kekuatan ekonomi. Atau kemudian kepada orang-orang yang menduduki posisi kepemimpinan tertentu tapi dia kaya raya, dia punya kekuatan ekonomi yang tinggi dan bisa mengatur segala-galanya, maka orang pasti akan banyak mendekatinya, mencari keuntungan darinya dan memanfaatkan posisi itu.
Jadi inilah keadaan kita. Kita bisa hadapi dan kita bisa mengarungi semua ini dengan kacamata yang sebenarnya ada hal yang sangat berubah, sangat bergeser jauh sekali dengan era, kemudian kita bisa mengatakan era kemenangan kita, era keemasan kita, dan kita berharap bahwa suatu hari nanti akan ada masa di mana kita kembali kepada masa-masa itu, masa di mana kita mendapatkan kebahagiaan sejati tanpa melihat sesuatu berdasarkan material, berdasarkan bagaimana orang memiliki sesuatu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Channel Ada Aja Kehidupan. Kalau ada yang ingin subscribe, silahkan subscribe. Kalau ada yang ingin like, silahkan like. Kalau ada yang mau komen dan di-share, monggo silahkan. Mungkin itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.